Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ini kitab namanya Ayyuhal Walad, karangan Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tambah-tambah aja kitab dulu walaupun sekali baca, insya Allah ya, khatamnya pelan-pelan menyusul. Ini cetakan Darul Minhaj. Kita baca mukaddimahnya dulu. Ayyuhal Walad judulnya, wahai anak. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil mubin. Segala puji bagi Allah yang berkata ia dalam kitabnya Allah yang nyata. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla zikir, ya, jika adalah kalian itu tidak mengetahui. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Salat dan salam kepada nabinya Allah yang sangat amanah. Ar-rahmatil muhdah, rahmat yang dihadiahkan lil alamin, untuk semesta alam. Al-qail, yang berkata ianya nabi. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bermula siapapun yang menghendaki oleh Allah dengannya akan kebaikan, yufaqihu, niscaya memberi paham ianya Allah akannya dalam agama. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salat dan salam kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi ajma'in semuanya. Wa rahimallahu al-imam Abu Hanifah haitsu qala. Semoga merahmati oleh Allah akan Imam Abi Hanifah haitsu qala, ketika Abi Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Bermula fiqih itu mengenalnya jiwa, mengenal oleh jiwa akan sesuatu laha yang bermanfaat baginya jiwa, wa ma'alaiha, dan sesuatu yang memberatkan, membahayakan kepadanya jiwa. Ya. Jadi kalau arti fikih menurut Imam Abu Hanifah, bukan fikih dalam arti kajian bab kitab fikah doang, bukan. Tadi Nabi menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah membuat dia faqih dalam agama. Apa arti fikih? Fikih itu ma'rifatun nafsi. Ketika seseorang tahu apa yang bermanfaat untuk jiwanya, kemudian dilakukan, baik bermanfaat di dunia dan di akhirat, kemudian dia tahu apa yang membahayakan dirinya, baik membahayakan untuk kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat, kemudian dia meninggalkannya. Itulah arti fikih yang sesungguhnya. Wa ba'du, dan sesudahnya basmalah, shalah dan salam, fala tazalu ta'ifatun min hadhil ummati taqumu ala hifdzi usuluddin. Maka senantiasalah satu kelompok dari ini umat itu taqumu, melaksanakan ia, ala hifdzi, untuk menjaga usuluddin, asal-asal agama, wazabbi, dan untuk membela, an hauzatihi, membela dari batas-batasnya agama. Hauzah artinya batas, artinya perintah dan larangan Allah. Wazabbi an hauzatihi, membela dari batasan-batasannya agama, bil lisani wasinan, dengan lidah dan senjata, hatta wasala ilaina, hingga sampai ianya agama kepada kita, naqiyan, dalam keadaan naqiyan, bersih, safian, bersih juga, sairan, enak, lezat, lisyaribin, bagi orang yang meminum. Ini maksudnya terjadi tasbih di sini. Jadi ini beliau pembuat mukaddimah ini mengambil satu hadis Nabi yang maknanya bahwa akan senantiasa ada satu kelompok
sepanjang masa yang senantiasa menjaga agama ini. Ketika orang lain melenceng, kelompok ini enggak melenceng, itu pasti ada. Mereka akan selalu membela agama, membela batasan-batasan agama, baik dengan lidahnya, tenaga, pikiran, senjatanya, sehingga agama itu akan sampai terus kepada umat selanjutnya, sampai kepada kita, ya, dalam keadaan bersih. Wahazal kitabu yumbi'una an hirsi ba'din nubaha min talabatil imamil ghazali ala su'alih. Bermula ini kitab Ayyuhal Walad yumbi'una, memberitahukan ia kepada kita an hirsi, tentang betapa ingin sebahagian yang pinter-pinter dari muridnya Imam Ghazali, ya, ini kitab yumbi'una, memberitahukan kepada kita tentang hirsi itu sangat rakus, sangat gemar, tentang sangat inginnya sebahagian anak-anak yang pintar dari santri Imam Ghazali ala su'alihi, kepada pertanyaannya sebahagian murid tadi, bisidqin, pertanyaannya dengan penuh kejujuran, ayyursyidahu, bahwa memberi petunjuk ianya Imam Ghazali atau membimbing ya Imam Ghazali akannya sebahagian murid tadi ila sabilil falah, kepada jalan kesuksesan. Artinya dalam kitab ini kitab merupakan jawaban dari Imam Ghazali terhadap pertanyaan sebahagian murid beliau. Ada sebahagian murid sangat semangat sekali dalam bertanya. Murid itu pengen supaya Imam Ghazali jawabannya ditulis dalam bentuk kitab kecil. Nah inilah, ini kitab ini menunjukkan betapa luar biasa orang dahulu semangat dalam bertanya, dalam menimba ilmu, sehingga guru pun menuliskan berupa nasihat dalam bentuk kitab yang bahkan bermanfaat sampai kita sekarang ini. Falamma lamasa hadzal imamul muwaffaq al-basir bi adawail qulub wa naza'atin nufusi hirsahu wa sidqahu ajabahu. Manakala merasakan oleh ini imam yang mendapat taufik, al-basir, lagi yang sangat paham, bi adawail qulub, dengan obat-obat hati. Ini Imam Ghazali sangat paham tentang penyakit hati dan obatnya. Falamma lamasa, manakala merasakan oleh ini imam yang muwaffaq, beliau mendapatkan taufik dari Allah, al-basiru, beliau juga sangat paham sekali, bi adawail qulub, dengan kullu da'in, adwa ini penyakit, ya, sangat paham dengan penyakit hati. Kullu da'in dawa, ini adwa ini berarti penyakit. Yang sangat paham dengan penyakit hati. Wa naza'atin nufus, yang sangat paham dengan pengaruh hawa nafsu. Hirsahu maf'ul lamasa. Maka manakala merasakan oleh Imam Ghazali hirsahu, akan semangatnya sebahagian murid, wasidqahu, dan akan kejujurannya dalam bertanya, ajabahu, menjawab akannya sebahagian murid tadi, menjawab ianya Imam Ghazali akannya sebahagian murid, an ba'dhi ma sa'ala, tentang sebahagian perkara yang bertanya ia, mimma yandawi, dari hal-hal yang masuk ia tahta qawaidis syara, di bawah kaedah-kaedah syara. Artinya ketika Imam Ghazali sebagai seorang guru merasakan bahwa pertanyaannya memang benar serius, beliau menjawab sebahagiannya, ya, enggak menjawab semuanya. Wa yumkinu at-ta'biru anhu bil qauli awil kitabah. Jadi yang beliau jawab itu sebahagian ma yang bertanya ia, dari ma yang masuk ia di bawah kaedah syara, yang masuk dalam aturan kaedah umum, beliau jawab wa yumkinu ta'biru anhu, dan mungkinlah oleh mengibaratkan darinya ma bil qauli awil kitabah, dengan perkataan atau dengan tulisan. Hal-hal yang mungkin dijawab baik dalam bentuk perkataan atau tulisan, beliau jawab. Ada juga hal-hal yang tidak beliau jawab. Wa'tazara anil jawabi anil zuqiyah, dan wa'tazara, meminta maaf ianya Imam Ghazali anil jawab, dari menjawab anil zuqiyah, tentang hal-hal yang menyangkut dengan rasa. Zuqiyah, nah, tentang rasa segala macam, ya.
Itu enggak dijawab. Kenapa? Idhiya la tuqal wa la tuktab. Idhiya karena dianya yang berurusan dengan zuqiyah, dengan bagian rasa, itu tidak dikatakan dan tidak ditulis. Ini ilmu-ilmu yang tidak bisa ditulis dan diucapkan. Karena rasa itu ya harus dirasakan oleh pribadi masing-masing. Bal sya'nuhat tajribatu wa mulabasatul ahwal. Tetapi bermula sya'annya zuqiyah, bermula sifatnya yang bagian zuqiyah tadi, itu tajribah, itu pengalaman masing-masing, wa mulabasatul ahwal, dan mengalami sendiri. Jadi semua orang harus mengalami sendiri. Ada makam masing-masing. Ya. Wasidqu wa tahrirun niyah. Ya. Bahkan yang bermula sifatnya zuqiyah itu pengalaman, mulabasatul ahwal, mengalami sendiri, wasidqu kejujuran, wa tahrirun niyah, dan kebebasan niat, kemerdekaan niat, terbebasnya niat dari pengaruh hawa nafsu. Faizan, maka ketika itu ja'a hadzal kitabus saghirul hajmi, datanglah oleh ini kitab yang kecil bentuknya, al-jalilul madhmuni, yang besar kandungannya, jawaban syafian, akan sebagai jawaban yang sempurna, biiznillah, dengan izin Allah, liman talabal ibanah, jawaban bagi orang yang mencari ia akan kejelasan, wal kashfa, mencari ia akan keterbukaan, penerangan, anil minhajis sawi, dari minhaj yang lurus, dari metode yang lurus, fisuluki, dalam menempuh jalan, ila malikil muluk, kepada raja di raja. Nah, bayyana fihil imamu hujjatul islam annal wa'idul awwalah wal mustafa. Menjelaskan dalam ini kitab oleh Imam Hujjatul Islam, apa yang beliau jelaskan? Annal wa'idul awwal, bahwa sungguh pemberi nasihat yang pertama itulah al-Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasyadal adillah wa darabal amsal, membawa ianya beliau akan dalil-dalil, wa darabal amsal, membuat ia akan berbagai perumpamaan, li bayani wujubil amali bil ilmi syar'i, bagi penjelasan tentang kewajiban beramal dengan ilmu-ilmu syariah. Nanti beliau ketika memasuki isi kitab mulai menjelaskan bahwa betapa pentingnya mengamalkan ilmu. Fa innal ilma biduni amalin kal jasadi bila ruh, karena sesungguhnya ilmu dengan tanpa amal itu seperti tubuh tanpa ruh. Nilai satu tubuh ketika ada ruhnya. Kalau ruh enggak ada, tubuh enggak ada nilainya. Begitu juga tentang ilmu pengetahuan nanti. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Satu syair ini indah banget. Engkau harapkan akan keselamatan, walam tasluk, dan tidak engkau tempuh akan jalannya keselamatan. Inna safinatala, sesungguhnya perahu, kapal, la tajri, tidak bisa berlayar ia, alal yabasi, di atas tanah kering. Kalau pengen keselamatan tapi tidak menempuh jalannya, jalan selamat, yaitu mengamalkan ilmu, mustahil. Sebagaimana satu kapal, satu perahu enggak bisa berlayar di darat. Wa nabbaha ala darurati tashihin niyati fi talabil ilmi, memberitahukan ianya Imam Ghazali nanti kepada pentingnya meluruskan niat dalam belajar, ila ala darurah, satu kemestian, tashihin niyah, meluruskan niat, membenarkan niat dalam mencari ilmu, wal istighal, dan menyibukkan diri, bitathhiril qalbi, dengan menyucikan hati dari segala macam penyakit-penyakitnya. Wa hasa ala qiyamil lail, mengajak ia Imam Ghazali dalam kitab ini nanti kepada qiyamil lail, untuk bangun malam, wal istighsari minal istighfar, memperbanyak dari istighfar, wa taharil kasbil halal, berusaha keras, berusaha al-kasabi. Tahari itu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jadi kasbil halal, usaha yang halal, yang menghasilkan makanan-makanan nafkah yang halal. Kemudian, wa min uslubil hakim ayyadida sa'ila ma yara annahu yahtaju ilahi ihtiyajahu ila ma sa'alaan. Sebahagian dari uslub orang bijak, uslub metode, sebahagian dari uslub metode orang bijak, ayyadida sa'il, bahwa menambah ianya orang bijak akan orang yang bertanya, ma yara,
akan sesuatu yang melihat ia bahwa sungguhnya orang yang bertanya itu butuh ia kepadanya, ihtiyajahu akan sebagai kebutuhannya ila masalah anhu, kepada apapun yang bertanya ia tentangnya. Artinya, seorang yang bijak itu ketika ditanyakan sesuatu tidak hanya menjawab sebatas pertanyaan, tetapi beliau akan menambahkan hal-hal yang kira-kira orang yang bertanya juga butuh kepada hal tersebut, yang sebagaimana kebutuhannya terhadap apa yang dia tanyakan. Ini arti dari ibarat ini. Wa min uslubul hakim, sebahagian dari metodenya orang bijak, ayyadzida sa'il, dia akan menambah kepada orang yang bertanya sesuatu yang dia lihat bahwa orang bertanya butuh kepadanya, seperti kebutuhannya kepada apa yang dia tanyakan. Waliza, karena itu faqad zadal imamu fi jawabih, karena itu sungguh maka sungguh menambah oleh imam dalam jawaban beliau terhadap pertanyaan murid beliau itu, syarhan, akan penjelasan. Beliau tambah penjelasan li hakikatit tarbiyah, bagi hakikat pendidikan. Bagaimana yang disebut dengan mendidik? Wa bayyana sifatil murabbil ladzi yasluhu laha, menjelaskan ya Imam Ghazali akan sifat-sifat seorang pendidik. Yasluhu, yang layak ianya murabbi, lahu, untuk, laha, baginya pendidikan. Jadi dalam kitab ini juga Imam Ghazali menjelaskan tentang sifat mursyid sejati. Wa khatama bid du'a wat tadarru' ila Allahil 'aliyyil 'azim, dan mengakhiri nanti ianya Imam Ghazali, khatama, menutup ia, bid du'a, dengan doa, wat tadarru', doa juga, dengan tadarru' kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung, ijabatan li talabi sa'il, sebagai jawaban bagi permintaannya si sa'il. Wa iradatan li khatmi kitabihi, dan karena menginginkan untuk menutup kitab beliau, bimukhil ibadah, dengan sumsum ibadah, dengan inti ibadah, yaitu doa. Jadi kitab Ayyuhal Walad nanti di akhirnya berisi tentang doa penutup. Ya, waqtidaan bihi, dan karena mengikuti dengannya Imam Ghazali, ini kata penulis mukaddimah ini, akhtimu hadhihi tawti'ah baina yaday Ayyuhal Walad, saya pun akan mengakhiri ini pengantar, baina yaday, di hadapan kitab Ayyuhal Walad, bitadarru, dengan cara berdoa, ilallahil jalil, kepada Allah yang mulia, ayyukrimana bil iktida, bahwa memuliakan ianya Allah akan kita semua, bil iktidai, dengan bisa mengikuti, bisunnati sayyidil mursalin, bisa mengikuti sunnah junjungan para rasul, al mustafal karim sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuriyanal haqqa haqqan, bahwa memperlihatkan ya Allah kepada kita akan kebenaran, haqqan, akan sebagai kebenaran. Wa yarzuqana ittiba'ah, dan memberi rezeki hanya Allah kepada kita ittiba'ahu, bisa mengikutinya kebenaran. Ini penting banget doa. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kebenaran biar tampak sebagai kebenaran. Karena di zaman sekarang banyak juga kebenaran tidak lagi terlihat sebagai kebenaran. Justru kemungkaran, kesesatan terlihat sebagai kebenaran. Sudah berbolak-balik. Wa yuriyana, kita mohon kepada Allah bahwa yuriyana, memperlihatkan ya Allah kepada kita al-batil, akan kebatilan, batilan sebagai kebatilan, biar batil kelihatan batil. Wa yarzuqana jitinabah, memberi rezeki ya Allah akan kita akan menjauhinya kebatilan. Wa ayyaj'alana minal muflihin, bahwa menjadikan ya Allah akan kita minal muflihin, dari golongan orang-orang yang beruntung, al-muqbilina 'ala Allah, lagi yang menghadap seutuhnya kepada Allah, wa minal maqbulin, dan kita masuk dari orang-orang yang diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ini mukaddimah kitab Ayyuhal Wala. Ini mukaddimah penerbit, bukan mukaddimah kitab. Jadi sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.